Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media Bima TV. Nah, di sini saya akan memberikan info terbaru mengenai CPNS dan P3K di tahun 2021. Nah, di sini saya mendapatkan informasi dari jpnn.com yang tentunya P3K tahap 2 banyak guru honorer negeri yang tersingkir. Nah, di sini juga ada Ketua Komisi 10 akan berikan afirmasi khusus yang tentunya untuk guru honorer menjadi P3K. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nah, di sini saya mendapatkan informasi dari jpnn.com mengenai Ketua Komisi 10 jangan jegal guru honorer jadi P3K, berikan afirmasi khusus. Nah, di sini kita baca beritanya ya teman-teman ya. jpnn.com, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda melontarkan kritikan tajam kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Dia meminta pemerintah tidak menjegal langkah guru honorer negeri menjadi P3K. Upaya penjegalan menurut Saiful makin terlihat jelas dalam seleksi P3K guru tahap 2. Guru honorer negeri yang mayoritas tidak punya sertifikat pendidikan atau serdik dilibas serta berserdik. Ironisnya, telah dicek ternyata peserta berserdik ini didominasi guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Itu karena peserta berserdik diberikan modal awal 500 poin untuk kompetensi teknis, sedangkan guru honorer modal awalnya 75-125 poin. Saya tidak mengerti simulasi apa yang digunakan Kemendikbudristek sehingga muncul afirmasi yang begitu jauh perbedaannya. Ini sumber masalahnya, ucap Saiful Huda. Sejak penetapan afirmasi, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini sudah memprediksi akan terjadi masalah. Kini terbukti terjadi migrasi guru swasta ke sekolah negeri. Kita next ke berita selanjutnya. Dia berpendapat masalah itu tidak akan terjadi bila Kemendikbudristek tulus ingin menyelesaikan masalah guru honorer. Tercetus idenya merekrut 1 juta P3K guru karena melihat Dapodik 700.000 lebih guru honorer mengisi ruang-ruang kelas sekolah negeri. Mereka mengabdi bertahun-tahun dengan gaji sangat rendah sambil berharap bisa diangkat menjadi PNS. Namun, harapan itu sirna ketika adanya UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka digiring menjadi P3K dan diberikan kesempatan tes 3 kali dalam rekrutmen P3K guru di tahun 2021. Tidak adil kalau pemerintah menuntut kompetensi sementara negara tidak memberikan kesempatan kepada guru honorer negeri untuk meningkatkan kemampuan lewat pelatihan, serunya. Untuk itu, dia meminta Kemendikbudristek mengevaluasi rekrutmen P3K guru tahap 1 dan 2. Jangan sampai seleksi P3K guru tahap 3 terulang lagi kondisi seperti ini. Alangkah bijaknya bila pemerintah memberikan afirmasi khusus dengan mengangkat para guru honorer negeri ini menjadi P3K. Setelah diangkat dan diberikan mereka pelatihan 1 dan 2 bulan. Saya yakin mereka langsung meningkatkan kompetensinya. Percayalah, guru yang sudah mengabdi lama sebenarnya sudah teruji kemampuannya, pungkasnya. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, dari pernyataan Komisi 10 untuk memberikan afirmasi khusus kepada guru honorer menjadi P3K. Nah, kita lanjut ke informasi yang kedua ya teman-teman ya. Di sini ada P3K tahap 2, banyak guru honorer negeri tersingkir. El Nino bereaksi begini. Nah, kita baca beritanya. Anggota Komisi 10 DPR El Nino mengkritisi hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahap 2. Sebab, kata El Nino, hasil seleksi P3K guru tahap 2 itu masih memunculkan kekecewaan guru honorer negeri. Dia menuturkan banyak guru honorer sekolah negeri yang tidak lulus seleksi karena tak memiliki sertifikat pendidikan atau serdik. Politikus Partai Gerindra ini menyatakan penilaian seleksi hanya menggunakan komputerisasi sehingga banyak guru honorer negeri yang tersingkir. Sebab
kata dia, sistem tersebut hanya mempertimbangkan afirmasi peserta yang berserdik. Pokoknya di mata robot itu kalau berserdik nilainya ditambah sangat banyak. Kalah deh K2 yang belum berserdik, kata El Nino. Dia menyatakan seharusnya seleksi P3K tidak diserahkan kepada sistem komputerisasi yang akhirnya mengganjal kelulusan para guru honorer di sekolah negeri. Akhirnya jadi begitu, guru swasta yang nilainya kurang tetapi berserdik mengalahkan guru honorer negeri yang nilainya lebih tinggi maupun pengabdiannya lebih lama dan umurnya lebih tua, tutur El Nino. Kita next ke berita selanjutnya. Sebelumnya, pengumuman kelulusan P3K guru tahap 2 masih menimbulkan kekecewaan guru honorer. Mereka memang melampaui passing grade tetapi tersingkir oleh guru swasta yang berserdik. Pada seleksi P3K guru tahap 2, banyak guru honorer kalah telak dengan guru swasta berserdik, kata anggota Dewan Pembina Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Titi Purwaningsih, kepada jpnn.com. Dia mengungkapkan banyak guru honorer K2 yang lulus passing grade, sayangnya mereka kalah ranking dengan guru berserdik. Selain itu, formasinya pun terbatas. Titi merasa prihatin karena laporan guru honorer K2, nilai passing grade kompetensi teknis mereka lebih tinggi dibandingkan peserta berserdik. Dia menyebut banyak peserta berserdik nilai teknisnya di bawah 100 poin, sementara honorer K2 di atas 200. Coba bandingkan ya, nilai murni kompetensi teknis honorer K2 sebanyak 255 poin, guru swasta hanya 70. Pintaran mana? Ujarnya. Namun selanjutnya ketika hasil diumumkan yang lulus guru swasta, sebab mereka memiliki afirmasi kompetensi teknis 500 poin karena memiliki serdik, guru honorer K2 hanya mendapatkan afirmasi 125 poin, sehingga bila diakumulasi nilainya hanya 380 poin. Dari sini, kata Titi, bisa terlihat bagaimana guru honorer K2 berusaha semaksimal mungkin untuk lulus. Sayangnya, karena afirmasi yang perbedaannya sebagai langit dan bumi itu membuat mereka tersingkir. Ini peserta punya serdik, mengejar soal teknis asal-asalan tetapi lolos, ucapnya. Info selanjutnya, ada desakan seleksi P3K guru tahap 3 tidak digelar, langsung optimalisasi saja. Nah, kita baca beritanya di sini. Pemerintah didesak untuk tidak menggelar seleksi P3K guru tahap 3. Desakan itu datang dari guru-guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak punya formasi. Daripada buang anggaran lagi, lebih baik seleksi P3K guru tahap 3 tidak usah digelar, langsung optimalisasi saja, kata Ketua Paguyuban Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Kebumen. Dia menyebutkan kalau pemerintah tetap ngeyel melanggar tes P3K guru tahap 3 tahun depan makin membuat honorer terjepit, sebab hasilnya sudah tergambar di seleksi tahap 2. Pada seleksi P3K guru tahap 3, pesertanya bukan hanya guru honorer negeri, guru swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru PPG yang sudah memiliki sertifikat pendidikan serdik akan ikut juga memperebutkan formasi di sekolah negeri. Otomatis guru honorer negeri makin terhimpit. Makin habis guru honorer negeri nanti dibabat peserta berserdik yang didominasi guru swasta dan PPG, ucapnya. Alangkah bijaknya, kata Musbihin, pemerintah memberikan formasi P3K guru tahap 3 untuk guru honorer negeri yang sudah lulus passing grade tahap 1 dan 2. Kalau tidak, kondisinya akan lebih parah dibandingkan tahap 2. Mengerikan sekali tahap 3 nanti, karena pasti peserta berserdik dari luar kabupaten atau kota akan masuk juga. Tahap 3 kan bisa melamar lintas kabupaten atau kota maupun provinsi, terangnya. Sebagian besar guru honorer negeri hanya berharap sistem rekrutmen P3K ini berubah sesuai misinya, memutuskan masalah guru honorer negeri. Jangan malah membiarkan guru honorer ini tergeser peserta berserdik swasta. Kita lanjut ke berita berikutnya. Kasihan kalau tes 3 kali lulus passing grade tetapi tidak menempati formasi lagi, pungkas Musbihin. Nah, itu ya teman-teman informasi terakhir yang saya dapatkan dari jpnn.com.
Semoga bisa membantu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.